Ternyata 3 lantai, kemudian ada 3 tema yang hadir di sana. Sebenarnya bagaimana pameran Tabon dan Pasar Jember ini membuka ruang yang inklusif begitu. Ada pertanyaan, gimana ya kalau seni rupa itu bisa mendistribusikan semangat atau gagasan dan pemikirannya Gus Dur ya? Kolaborasi harapannya adalah membuat sistem kerja yang baru, mencari hal-hal yang baru supaya saya sendiri tidak stagnan dan terbarukan. Pada hakikatnya pasar itu tempat pertemuan banyak pihak, interkultural, agama, dan banyak hal kayak gitu kan, bahkan pengetahuan itu. Lintas iman itu bisa diselenggarakan dengan casual, kayak gitu kan, dengan keseharian, dengan keindahan yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Teman Ngopi. Kali ini bersama saya Najma. Dan kita kedatangan satu tamu spesial, seorang seniman asal Yogyakarta, yaitu Pak Samuel Indratma. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Mbak Naswa. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Samuel Indratma ini atau biasa kita sapa Pak Sam, beliau sudah punya banyak sekali pameran baik di Indonesia maupun di mancanegara dan selalu melibatkan berkolaborasi dengan berbagai komunitas. Salah satunya adalah Serada Jalan Mulia Art Project dan juga pameran Tabon serta Pasar Jember. Nah, Pak Sam, kita akan ngobrolin mungkin ya tentang bagaimana proses kreatif Pak Sam, juga bagaimana selama berkolaborasi dengan komunitas lokal di Yogyakarta. Nah, Pak, pameran Tabon dan Pasar Jember ini kan dilaksanakan pada April sampai Mei ya, di mana juga melibatkan banyak sekali komunitas termasuk Gus Durian begitu. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa ini pameran Tabon, apa maknanya begitu? Pameran Tabon itu sebenarnya dirancang secara sederhana satu persatu kayak gitu kan. Semasa COVID kita banyak ngobrol tentang itu, terutama saya dan Faisal Komandobat atau Gus Ical. Jadi persahabatan kami disambung melalui telepon jarak jauh, yang satu di Jogja, satunya di Majenang, Cilacap. Jadi obrolannya lebar tentang kegelisahan banyak hal gitu kan. Salah satunya adalah kesenian dan seni rupa. Dan di tengah-tengahnya itu kemudian juga ada pertemuan-pertemuan dengan Mbak Alisa Wahid. Kemudian juga ada ketemuan dengan Mbak Inaya. Waktu itu ada satu pertanyaan yang menurut saya selalu terngiang-ngiang dan saya bingung untuk mengimplementasikan. Kemudian dari obrolan itu ada pertanyaan, gimana ya kalau seni rupa itu bisa mendistribusikan semangat atau gagasan dan pemikirannya Gus Dur ya, kayak gitu kan. Wah, pertanyaan sederhana tapi sulit untuk di breakdown, karena pertanyaannya bukan hanya membuat pameran, pertanyaannya bukan hanya membuat event, tapi ini masalah mendistribusikan semangat nih, kira-kira begitu. Dan obrolan itu panjang, lantas mengerucut sampai akhirnya ketemu, ini dia penjudulannya yang kemudian muncul dengan judul Tabon, rumah muasal, rumah Tabon, rumah awal ketika para keluarga dibesarkan, tumbuh, kemudian setelah itu akan bepergian dan selalu akan pulang ke rumah Tabon untuk merawat. Kira-kira begitu. Semangat itu kemudian dicarikan jalan keluarnya, dicarikan bentuk dan formatnya kalau dalam pameran itu seperti apa. Lantas dalam pameran yang disebut Tabon kemudian muncul juga, ini gimana ya? Kita selalu diingatkan atas pertanyaan
Mbak Lisa pada waktu itu, dan kemudian juga Mbak Inaya. Kemudian formatnya apa ya? Kemudian kita ketemu, formatnya bentuknya pasar Jember, dan kita terus kepingin juga mempertemukan diri dengan jaringan Gus Durian yang apa, yang bisa untuk, mengikat semangat kerja dan konsep yang hendak kita bikin, dan kemudian hendak kita lanjutkan secara, bertahap di tahun-tahun kemudian. Gitu Mbak Natsma. Jadi kan berarti pameran Tabon ini memang sejak awal dikonsep bersama-sama begitu Iya, iya. oleh Pak Sam, kemudian Gus Faisal Kamandobat, dan juga Iya, Pak Alit Ambara. iya. Saya juga kemarin berkunjung ke sana, dan begitu juga ketika mengobrol dengan teman-teman, begitu sangat terpukau dengan ternyata 3 lantai, kemudian ada 3 tema yang hadir di sana, ada, dan itu berbeda-beda begitu. Apakah memang dikonsep seperti itu atau ada tujuan tertentu begitu? Waktu itu kita berpikir, gimana ya konsep kerja yang bisa mengikat tapi juga sekaligus bisa membebaskan, kayak gitu kan. Misalnya, kalau kalau kita membayangkan memakai judul Tabon, memakai sebuah rumah, lantas rumah ini juga warganya itu beraneka ragam, apa yang terjadi ya? Kalau misalnya, saya misalnya meminati kerja-kerja kolektif antar warga, entah itu di perkotaan atau pedesaan. Saya membayangkan lantai saya kira-kira begitulah, kolaboratif, uh, ada hal yang tradisional, kontemporer, dan lain sebagainya. Terus lantai 2, Gus Faisal sebagai seorang yang bertumbuh di apa ya, di area pesantren, dan kemudian dia juga kelak akan menjadi pengajar di sana, tentu akan punya punya bayangan tentang rumahnya. Rumah bagi Gus Ijal mungkin rumah yang berkaitan dengan ruang lingkup tradisional di pondoknya beliaunya. Kemudian Alit Ambara yang dibayangkan itu gimana kalau rumahnya dia itu apa ya? Kita tanya, rumahmu apa? Dia bilang, ya rumah saya adalah negara Republik Indonesia. Itu misalnya. Uh, Dia sebagai warga yang ingatannya lebih lebih bergairah diekspresikan ketika negara ini terbentuk, dan dia menjadi warga negara yang aktif dan warga negara yang kritis, misalnya begitu. Lantainya akhirnya rumah masing-masingnya di di dikonfigurasi semacam itu. Gitu Mas. Antara konsep yang mengikat dan membebaskan. Gitu. Selain pameran Tabon begitu, kan ada juga pasar Jember yang mana konsep yang membebaskan itu sangat terlihat juga dari kata Jember itu sendiri. Sebenarnya bagaimana pameran Tabon dan pasar Jember ini membuka ruang yang inklusif begitu. Karena kan acara-acaranya juga kalau kita lihat di pasar Jember itu ada workshop yang banyak dengan mengangkat banyak isu juga di sana. Nah, kita membayangkan ruang ruang apa ya yang bisa mempertemukan kami bertiga tapi juga dengan banyak pihak. Formatnya berbentuk pasar. Kemudian nama pasar ini apa ya? Supaya kita semua itu lebih lega lagi, kayak gitu kan. Pikiran-pikiran kita bisa muncul di sana dan itu meluaskan kita. Nanti terus akhirnya ketemunya, nama judulnya adalah Jembar, Pasar Jembar, menjembarkan persoalan yang tadinya nggak bisa bertemu, dijembarkan lagi, semua diperluas, semacam itu. Lantas judulnya Pasar Jembar. Jadi kalau kita menyebut pameran Tabon dan Pasar Jembar. Nah, kemudian agar menjembarkan lagi, tentu dengan teman-teman dari komunitas Gus Durian itu tentu bisa menjembarkan lagi semangat yang tadinya kita mencari-cari nih, semangat Gus Dur dan Gus Duriannya itu gimana ya caranya ya,
dicembar kayak gitu kan. Apakah mungkin pasar ini sebagai apa namanya, ruang eh, ruang penyemaian bersama yang sebenarnya pada hakikatnya pasar itu tempat pertemuan banyak pihak, interkultural, eh, eh, agama dan banyak hal kayak gitu kan, bahkan pengetahuan-pengetahuan itu. Nah, kalau misalnya kita membayangkan pasar Jembar itu bisa menjadi ruang moderasi yang semula moderasinya berformat uh, normatif, bisa jadi dengan pasar kita bisa saling berjumpa, pengetahuannya lebih lebih bisa dioperasikan di lapangan, bisa mempertemukan lebih lebih ringkes misalnya antar banyak pihak. Kita bisa bisa menjumpai misalnya melalui pasar ini ada juga workshop-workshopnya, ada juga kemudian aktivitas tata niaga. Apa yang terjadi kalau misalnya antar komunitas, misalnya komunitas Gus Durian yang punya jaringan memperkuat memperkuat jaringan ekonomi atau pendidikan ekonomi di komunitasnya, itu bisa dihadirkan di sana. Lantas teman-teman mungkin dari komunitas Hindu atau Katolik atau Kristen atau Buddhis misalnya gitu kan. Itu kalau ketemu moderasinya bisa jadi bisa kita rasakan bersama, terus bisa bisa dihayati tanpa membawa jargon yang berlebihan. Semangat menjadi Indonesianya bisa jadi di-capture melalui medium pasar Jembar. Berarti memang harapannya adalah menciptakan Indonesia yang ramah gitu terhadap banyak sekali latar belakang yang ada gitu ya Pak. Yeah. Tapi yang menurut saya menarik juga itu adalah memang Pasar Jembar dan Pameran Tabun ini melibatkan teman-teman lintas iman. Nah, sebenarnya apa harapan dan juga mungkin ada cerita di balik? Ya. Iya, ketika melihat Indonesia bahwa nggak bisa dipungkiri banyak ragam dan kita bisa mempertontonkan kepada dunia bahwa ya Indonesia itu lebih sebuah negara majemuk yang menarik sebenarnya, yang luar biasa dan perlu dijadikan satu aset yang penting loh ini, kayak gitu ya. Misalnya ketika kita kemarin itu misalnya bikin event Tabon, lantas ada pasar Jembarnya itu kita bisa memperlihatkan bahwa lintas iman itu bisa diselenggarakan dengan casual, kayak gitu kan, dengan keseharian, dengan ya dengan keindahan yang sederhana, kayak gitu kan. Dan itu bisa diselenggarakan bersama-sama. Kalau itu bisa menjadi bagian dari membangun etik bersama, cara kecil dulu, bisa jadi itu akan mempunyai dampak yang menarik di kemudian hari. Karena kita juga kepingin, Mbak, bikin ini sebagai event tahunan, gitu kan ya. Dan harapannya menjadi kerjasama berkelanjutan dengan teman-teman dari jaringan Gus Durian, ya supaya seni punya manfaat apa nih ya ketika kita ngobrolin tentang persoalan berbangsa, bernegara, penyelenggaraan kultur di kehidupan sehari-hari. Apakah seni ini bisa menjadi bagian yang punya kontribusi lebih? Ya, ilmu pengetahuan yang harus di breakdown dari semangat-semangat Gus Dur misalnya, itu kan sungguhlah perlu dicermati satu persatu ya, kayak gitu kan. Bagaimana yang pengetahuan rumit itu dari pembelajaran beliau yang berpuluh-puluh tahun dari sejak kecil hingga beliau
eh, menginspirasi banyak orang. Itu kan kalau di breakdown satu-satu, diturunkan satu-satu menjadi semangat eh, dan membawa nilai-nilai yang baik, sungguhlah menantang saya pikir. Gitu, Mbak. Oke, karena tadi kita sudah berbicara tentang mungkin keberagaman, kemudian juga toleransi. Salah satu yang unik juga dari pameran Tabon dan Pasar Jember ini adalah punya fokus terhadap lingkungan juga, Pak. Oh iya iya. Iya kan ya, Pak. Iya, iya. Contohnya mungkin bahkan dari karya Pak Sam sendiri yang terkenal Wayang Lostang, Ya. yang kemudian berkolaborasi dengan teman-teman dari SMK di Cilacap begitu, bertajuk Sintren Save the Planet, Ya. di mana kan kemudian ditampilkan gitu, Ya. dilihat oleh halayak. Tetapi juga tidak hanya itu, kemudian juga ada setiap harinya ada laporan tentang emisi karbon yang digunakan, berapa sampah yang terpilah begitu. Sebenarnya kenapa Pak ini bisa kemudian tercetus gitu? Ya. Keresahan seperti apa yang Bapak rasakan? Saya itu kan selalu tertarik ya dengan kerja kolaborasi misalnya. Di sana ada lintas ilmu pengetahuan, kemudian ada banyak ilmu-ilmu yang saya bisa ikut belajar nih, gitu kan. Tentu nggak langsung semuanya saya paham, kayak gitu kan. Nah kemudian dari situ muncul ragam-ragam ilmu pengetahuan, jadi multikultur, multi pengetahuan dan lain sebagainya itu dijadikan satu dalam satu perjumpaan pada waktu itu. Nah yang menarik adalah teman-teman dari UGM, lantas yang ngitungin emisi, kemudian teman dari kampus APMD, lantas ikut serta menghitung supaya apa? Bahwa tiba-tiba disadarkan, ini kalian itu kalau pameran itu menghabiskan listriknya berapa tuh sebenarnya, kayak gitu kan. Lantas kalian itu boros nggak tahu sebenarnya, misalnya gitu kan. Kontribusinya apa itu kalau dihitung ya gitu. Oh iya ya, gitu kan. Bisa loh dihitung. Nggak ada ini ilmu pengetahuannya. Nah, kita untuk dibantu ini gimana caranya. Nah itu membuat kesadaran bahwa hal-hal itu ternyata memungkinkan dihitung, kemudian menjadi kesadaran publik tentang listrik, tentang sampah yang kita keluarkan. Kalau misalnya kita bersama-sama membayangkan bahwa ini bisa dihitung, bisa dikalkulasi, bisa dimitigasi, kemudian dipersiapkan supaya tidak berlebihan kita mengeluarkan banyak hal. Artinya di situ berkaitan dengan efektivitas ongkos yang keluar dan lain sebagainya. Nah, kalau itu banyak orang ikut andil, lantas pengetahuannya muncul, kita ternyata ikut disadarkan juga. Sebagai pelaku disadarkan bahwa iya ya, gimana ya caranya ya, nol sampah ya, membuat event nol sampah gimana caranya ya, itu misalnya. Wah menantang sekali ya untuk tahun-tahun ke depan. Gimana caranya ya kalau misalnya listrik itu menjadi efisien? Apakah perlu ada pengetahuan tentang lighting? Kayak gitu kan? Apakah perlu pengetahuan tentang energi terbarukan? Kayak gitu kan? Nah ini gimana caranya ya? Kalau misalnya bikin acara nggak pakai AC itu gimana caranya ya? Bisa jadi dikasih gentong-gentong air. Kayak gitu kan? Supaya adem gitu ya, supaya Pak? adem, kayak gitu misalnya gentong-gentong air, kemudian ada sesuatu yang bergerak ngipas gitu kan, itu berarti bisa mengurangi listrik tapi membuat ilmu pengetahuan terbarukan, misal begitu ya. Hal-hal itu kan sangat menarik untuk dikelola, apalagi di Jogja. Ini satu kota yang bisa mempertemukan lintas disiplin ilmu dengan tangkas sebenarnya, namun belum banyak diselenggarakan dalam bentuk praktek. Misalnya kita mempertemukan teman yang sering ngitungin emisi karbon di pameran, lantas mempertemukan orang yang bisa ngitung sampah. Nah ini ilmu pengetahuannya kan ada di satu kota ini tuh Mbak, kayak gitu kan. Kalau kita selenggarakan perjumpaannya melalui praktek
kerja bersama ini, saya pikir punya hal yang menarik nih untuk kontribusi banyak hal seperti itu. Itu sih. Jadi penyelenggaraan lintas pengetahuan yang perlu diupayakan. Oke, berarti memang bahkan seni itu juga nggak lepas dari lingkungan gitu ya Pak. Saya membayangkan misalnya tadi ada gentong begitu. Gentong kan juga merupakan karya seni gitu kan Pak. Iya, iya, iya. Terus juga kita berarti kembali mungkin gentong itu kan lebih banyak dipakai di zaman ya dulu gitu ya. Mungkin kita bisa kembali lagi ke sana Bisa gitu. jadi karena misalnya gimana membuat instalasi yang berbahan tembikar yang dari kasongan, kemudian kolaborasi dengan orang yang paham tentang air, misalnya entah itu dari pengetahuan religi, kan semua religi berkaitan dengan air nih, kayak gitu kan. Lantas pengetahuan tentang sains dengan air, terus digabungkan mereka kerja terus ngomongin air tapi dengan cara berkesenian. Misal begitu. Saya juga di pameran kemarin kan bikin ini nih, bikin animasi, kayak gitu kan. Animasi judulnya Belik, gitu kan. Belik itu tempat air di sungai. Nah, itu ngomongin tentang air, misalnya gitu kan, tentang ekologi, bagaimana air ditampilkan melalui karya seni animasi, kerjasama dengan teman-teman di SMK Komutama, Majenang, terus ngomongin tentang, membicarakan ada karya yang bicara tentang sintren, perempuan yang di daerah Jawa Barat dan Jawa gitu, ada kesenian tradisi, ada perempuan yang bisa ditutup pakai selubung, kemudian akan berganti. Dan teman-teman dari Magelang itu bikin bagaimana ya perempuan sintren ini menyelamatkan dunia. Misalnya gitu. Tiba-tiba ceritanya dikembangkan mereka. Ya itu ada ke apa ya, kerinduan berpikir persoalan yang dekat dengan hal-hal yang kita lalui. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya Iya, Mbak. itu lebih ke bagaimana Pak Sam ini menjalani kerja-kerja kolaboratif gitu Pak. Misalnya bahkan pada saat pandemi kita tahu bahwa ada banyak keterbatasan yang semua juga merasakan itu. Tapi Bapak kemudian menjadi salah satu pendiri dari Serada Jalan Mulia Art Project, di mana Pak Sam jadi kreatif direkturnya, kemudian bisa dari berbagai komunitas membentuk beragam bentuk kesenian gitu. Kolaborasi itu menurut saya itu kayak bikin sistem kerja gitu ya. Itu kayak seni membentuk sistem kerja untuk hal-hal yang menarik dan baru dan diharapkan hasilnya semakin baik kayak gitu kan. Nah, saya sebagai seniman kalau kerja sendiri itu kan sudah hal yang lumrah gitu kan. Egois itu lumrah gitu kan. Egois boleh, diperbolehkan. Ngelukis sendiri sak senengi dewe itu diperbolehkan, nggak ada yang larang gitu kan. Ya tantangannya adalah cuma menyelesaikan karya kayak gitu kan, supaya lebih bagus. Tapi di luar itu, kalau misalnya saya juga berminat untuk belajar dengan banyak hal, dengan banyak pihak, salah satunya adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi, harapannya adalah membuat sistem kerja yang baru, mencari hal-hal yang baru untuk supaya saya sendiri tidak stagnan dan terbarukan. Seni yang terbarukan untuk saya sendiri dan dengan pihak yang diajak. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu saya lakukan jauh-jauh hari dari tahun 90-an, membuat mural, membuat
kerja-kerja dengan teman-teman street art dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika di pandemi kemarin, aduh ini gimana ya pandemi ya kayak gitu kan. Seni ini yang saya kerjakan masih berfungsi enggak ya? Kayak gitu ya. Dan ternyata seni yang berfungsi pada waktu itu menurut saya loh ya, ini seni yang berkaitan dengan audio, dengan musik. Karena apa? Karena kalau dengan visual, orang nggak mungkin datang ke sebuah tempat. Itu satu hal. Kemudian kalau memakai fasilitas online, orang itu diminta waktunya juga untuk nonton online. Padahal pada waktu itu antara gadget, eh, eh, jaringan internet, semua dipakai, diaktifasi untuk bekerja, sekolah, dan lain sebagainya. Kalau masyarakat dibebani memakai hal itu, apa nggak kasihan ya? Kira-kira begitu. Nah, yang paling mungkin adalah audio mungkin ya. Distribusinya sekali dan nggak perlu orang nonton terus-terusan. Audio aja terus mereka bisa kerja. Dan waktu itu kita bikin apa namanya karya kolaboratif dengan judul lagu Panyunan. Nah, begitu pandemi itu semua orang terbantukan. Karena waktu itu fenomenanya begini. Ketika saya melihat medsos, tiba-tiba kalimatnya tadinya adalah ikut berduka cita, derek belo sungkowo, kayak gitu kan. Telah meninggal sahabat kita yang jauh di sana atas pandemi. Tapi lama-lama kalimatnya berubah. Lingkaran sudah semakin mengecil. Ah, ini dia. Semua orang lagi ketakutannya udah bukan ketakutan online nun jauh di sana, tapi offline yang di online kan, dikabarkan. Lingkaran mengecil, sahabat kita meninggal, sahabat kita meninggal. Yang lihat medsos gitu kan. Kenapa nggak ada kreativitas lain ya selain mengucapkan bela sungkawa ya? Kayak gitu kan. Ini kalau semuanya berebut untuk mengucapkan bela sungkawa, ini terornya kayaknya mendekat gitu ya. Nah, ketika ada lagu, ada musik, ucapannya bukan bela sungkawa tapi semoga sehat. Semoga lagu ini bisa menjadi teman untuk Anda semua gitu kan. Kalaupun ada berita duka cita, semoga ini menemani sahabat-sahabat yang berduka. Jadi tiba-tiba kreativitasnya harus dibongkar nih. Bahasanya harus dibongkar, distribusinya dibongkar. Nah, lagu Panyunan melalui Strada Jalan Mulia Art Project itu mencoba menyodorkan itu. Kolaborasi dari berbagai teman ikut mengaransemen. Dari pondok pesantrennya Gus Icol ikut mengaransemen. Yang semula lagunya pakai organ, Gusti kula nyuwun saras, pakai organ. Orang bilang, kristenisasi ya. Begitu teman-teman dari pondok apa namanya pakai hadroh, loh sudah hijrah tuh lagunya. Misalnya gitu lah. Sampai akhirnya project itu menjadi bagian dari menemani masa-masa duka. Jadi kolaborasi itu kemudian menemukan saya ketemu dengan musisi, ketemu dengan filmmaker, ketemu dengan banyak pihak, terus disebarkan, terus dimasukkan, dikumpulkan, kayak gitu kira-kira. Ada ratusan aransemen tiba-tiba muncul yang lagunya aneh-aneh kayak gitu. Ada satu lagu kayak gitu. Itu ngomongin kebangsaan juga bisa, bahwa multi interpretasi dalam seni bisa menjadi wahana penyelenggaraan tentang multi multikultur, keberagaman. Tiba-tiba lagunya itu menjadi pembelajaran. Seperti itu misalnya. Sampai ke pameran yang kemarin itu. Gitu. Jadi semangatnya sebenarnya semangat belajar, semangat bertemu dengan pihak yang tentu ilmu pengetahuannya lebih baik, dan saya menjadi belajar gratis.
belajar dari proses-proses itu gitu ya Pak? Iya Mbak. Karena kalau misalnya kita kolaborasi nih Mbak Najwa, suatu ketika kita kolaborasi berarti saya mendapatkan perjumpaan ilmu pengetahuan yang baru dari Mbak Najwa. Tiba-tiba saya dikasih tahu yang saya nggak baca, saya nggak belajar, dikasih tahu. Terus saya bisa melebarkan perspektif ilmu pengetahuan. Satu pertanyaan saya yang cukup ini sih Pak, karena kan ada semangat dan juga ada nilai-nilai yang selalu dibawa dalam proyek-proyek Pak Sam bersama teman-teman. Lalu bagaimana tindak lanjutnya gitu ketika mungkin proyeknya sudah selesai atau pamerannya sudah selesai walaupun akan berjalan lagi, bagaimana kemudian tetap mendiseminasikan semuanya kepada lebih banyak orang? Nah, karena saya sangat terbatas, lantas ketika ketemu dengan banyak pihak itu menjadi penyelenggaraannya lebih dimensinya lebih kaya. Karena saya sangat paham keterbatasan itu, gagasan-gagasan yang ada itu terlalu berlebihan kalau enggak ditemani dengan orang-orang yang memungkinkan untuk membantu penyelenggaraannya lebih baik. Artinya perjumpaan tidak bisa dihindari, kayak gitu kan. Ilmu pengetahuan dari pihak lain nggak boleh dihindari. Jadi yang menarik adalah gagasan besar tapi kalau nggak diselenggarakan menjadi hanya sekedar sebagai gagasan loh Mbak. Kalau diselenggarakan, dikerjakan, nanti akan punya punya pengetahuan yang muncul dari sana. Nah, lantas apa nih yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan adalah mencatat kerja-kerja kemarin untuk kemudian jadikan sebuah buku mungkin. Kita sebutnya annual report Tabon dan Pasar Jembar. Sebagai laporan tahunan. Sebenarnya kita bekerja kemarin itu bisa menjadi buah pengetahuan bagi publik itu seperti apa toh? Kayak gitu kan. Kalau itu penyelenggaranya bisa menjadi inspirasi di kemudian hari, tentu menjadi menarik. Seperti itu Mbak Najma. Jadi annual report Tabon dan Pasar Jembar untuk dimunculkan, di launching di Pasar Jembar berikutnya, kayak gitu misalnya. Sangat ditunggu annual report-nya Pak. Annual report. Iya, Pak, karena memang podcast Teman Ngopi ini adalah salah satu bentuk kita mengkampanyekan juga narasi keberagaman Indonesia Rumah Bersama. Adakah sesuatu yang ingin Pak Sam sampaikan untuk teman-teman, untuk sama-sama kita menciptakan Indonesia Rumah Bersama, terutama dari pandangan seorang seniman seperti Pak Sam? Ketika kita dunia terbuka menjadi sungguhlah lebar melalui online, tiba-tiba kita tersadarkan bahwa kita nggak perlu menjadi sama dengan orang yang ada di Perancis, gitu kan? Nggak boleh sama dengan orang yang di New York, gitu kan? Kalau kita di Klaten, ya jadilah orang Klaten yang keren, gitu ya. Kalau di Bantul, jadilah orang Bantul yang menawan hati, gitu kan? Dan kalau misalnya menjadi orang di Jogja, jadilah orang Jogja yang menginspirasi, misalnya gitu. Jadi, nah di sini tiba-tiba kita perlu menyadari bahwa kita makhluk yang sungguhlah spesial, yang ketika kita tinggal di sebuah negara yang penuh warna-warni, kayak gitu kan, itu sungguhlah membuat pesona yang perlu diselenggarakan terus-menerus dengan keunikan yang tak terbatas ini, kayak gitu kan. Baik, terima kasih banyak Pak Sam sudah hadir di Teman Ngopi kali ini. Semoga kita semua bisa sama-sama merawat Indonesia sebagai rumah bersama. Oke, teman-teman semua,
Sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!